Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dimanapun kalian berada, moga baik-baik saja. Musim kemarau memang sering jadi momok untuk para petani jagung terutama, karena bisa menjadikan tanaman jagung kita gagal panen, bahkan kekeringan, layu, bahkan itu akan berdampak kepada jagung kita. Terus kalau misalkan setelah musim kemarau datang hujan pertama, apa yang harus kita lakukan? Tonton sampai selesai. Jadi kalau untuk tanaman kita yang masih kecil, mungkin umur 7 hari atau 12 hari atau mungkin sebulan lah setelah tanam, kemudian selama pertumbuhan itu hujan tidak turun, kemudian tanaman kita kekeringan, mungkin kita harus mengecek terlebih dahulu tanaman kita apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Kita lihat dari fisik jagung itu, apakah dia sudah kering, ketika dia kena hujan apakah dia tidak berpengaruh sama sekali. Karena biasanya kalau jagung yang tidak bisa diselamatkan, terutama untuk tanaman jagung, itu biarpun dia sudah kena hujan, dia tetap tidak akan berdampak apa-apa. Artinya untuk batangnya dia sudah tidak bisa diselamatkan, kemudian untuk akarnya juga mungkin sudah kekeringan. Maka dari itu kalau tanaman kita yang masih belia dalam hal ini, kemudian tidak bisa hidup lagi, maka ada baiknya kita sulam teman-teman, kalau masih umur sebulan. Kalau misalkan kalau umur sudah besar, itu kayaknya kalau sebulan tidak kena hujan, itu ya masih bisa diselamatkan ya. Tapi kalau untuk tanaman jagung kita yang masih kecil, yang masih belia, kalau sebulan dia tidak kena hujan, biasanya apalagi kena matahari terus yang sangat terik, biasanya itu tidak akan biasanya akan berdampak buruk teman-teman. Bisa patah batangnya, bisa kering, bisa daunnya menguning. Ini bahkan akan berpengaruh besar pada tanaman. Yang kedua, kita harus melihat tanahnya teman-teman. Biasanya kalau musim kemarau telah selesai, datang hujan, musim hujan, penghujan, kemudian tanah itu jadi basah sekali. Kalau misalkan dia basah, maka ini perlu drainase. Kita harus membuat irigasi yang benar supaya jagung itu bisa bernapas lah dalam hal ini maksudnya. Kemudian kita lihat juga tanahnya itu apakah dia keras, bahkan air pun tidak bisa masuk. Maka ini perlu untuk digemburkan lagi teman-teman, supaya tanaman bisa hidup dan bisa untuk bernapas mungkin ya dalam hal ini. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu adalah pemupukan susulan. Kita perlu memperhatikan pupuknya teman-teman, karena ketika musim kemarau itu banyak unsur hara yang hilang teman-teman. Ya, banyak unsur hara yang hilang, apalagi untuk tanaman jagung kita yang masih sangat belia, masih di fase-fase vegetatif, masih masa-masa pertumbuhan. Maka dari itu untuk pemupukan susulan sangat-sangat urgen dan sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Ketika musim kemarau telah pergi, musim penghujan datang, maka dia membutuhkan pemupukan susulan. Untuk masa-masa vegetatif, tentunya untuk tanaman jagung kita membutuhkan unsur N teman-teman, atau nitrogen, yang yaitu nitrogen yang bisa mempercepat pertumbuhan. Kalau untuk nitrogen biasanya itu kami rekomendasikan untuk tabur, yaitu memakai urea ya, memakai urea, karena itu kan unsur nitrogennya itu sangat banyak dan sangat besar, dan tentu ini sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung kita teman-teman. Kalau misalkan sudah di masa-masa generatif, maka tentunya membutuhkan yang kita sebut dengan kalium, fosfat juga mungkin. Maka dia bisa pakai pupuk yang ada, yang kita sebut mungkin dengan
urea dan ponska teman-teman ya, ponska saja. Kalau untuk pemupukan daun yang bisa kita pemupukan daun yang bisa kita lakukan di tanaman jagung kita, yaitu dengan itu teman-teman, yaitu dengan Ultradap misalkan, atau dengan Gardasil D untuk di masa-masa vegetatif. Kemudian berikutnya yang keempat teman-teman, yaitu adalah pengendalian gulma dan hama. Karena teman-teman biasanya kalau musim penghujan datang, biasanya untuk gulma itu pertumbuhannya itu sangat cepat teman-teman. Maka dari itu pengendalian gulma sangat-sangat diperlukan untuk perawatan jagung yang baru kena hujan teman-teman, supaya tanaman jagung kita tidak hidup bersamaan dengan tanaman jagung kita teman-teman. Untuk pengendalian gulma bisa dilakukan dengan herbisida selektif. Itu banyaklah di toko-toko pertanian, dan itu bisa kita beli di toko-toko pertanian. Kemudian untuk hamanya juga itu perlu diperhatikan, karena kalau untuk musim penghujan biasanya hama itu akan datang juga lebih banyak teman-teman. Makanya untuk lebih selektif lagi untuk memperhatikan hama seperti ulat gerayak, penggerek batang, dan hama-hama lainnya teman-teman. Kemudian yang kelima teman-teman, yaitu adalah penyulaman atau pergantian tanaman jagung kita teman-teman. Untuk penyulaman ini sangat diperlukan teman-teman, karena jangan sampai tanaman kita itu tumbuhnya itu bolong-bolong teman-teman. Karena yang lain sudah mati, kemudian kita tidak sulam, maka tumbuhnya kelihatannya tidak bagus ya, dan mungkin akan mengurangi hasil panen kita teman-teman. Penyulaman sangat diperlukan ketika tanaman jagung kita mungkin jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin hanya 2 minggu, maka ini diperlukan untuk dilakukan penyulaman teman-teman. Kemudian yang berikutnya ya teman-teman, yaitu pengairan tambahan. Kalau misalkan musim hujan kita itu tidak menentu, kadang hujan sekali, kemudian seminggu lagi hujan mungkin hanya rintik-rintik, artinya hujan tidak menentu teman-teman. Maka dari ini kita tidak boleh diam saja. Kalau kita diam saja, maka tanaman jagung kita yang akan terkena dampak buruknya teman-teman. Kalau kita mempunyai peluang atau kekuatan, atau mungkin kita mempunyai fasilitas untuk mengairi tanaman jagung kita, maka ada baiknya diairi secepat mungkin. Kalau misalkan hujan tidak terlalu signifikan untuk perawatan jagung kita, maka dari itu pengairan sangat dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan jagung kita agar tetap stabil teman-teman. Lalu kalau misalkan bagaimana kalau kita tidak mempunyai fasilitas untuk pengairan teman-teman, bisa kita lakukan untuk pencegahan, kita penyepraian dengan yang kami katakan tadi, yaitu adalah partisipasi vegetatif, yaitu penyepraian dengan Ultradap atau Gardasil D, dengan catatan yaitu dengan membasahi seluruh daun teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara itu tanaman jagung kita terhindar dari kekeringan atau mati sengsara ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu poin-poin yang bisa kami berbagi dengan teman-teman semua. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tips saja terakhir dari kami untuk pemupukan, jangan dulu yang terlalu berat. Kemudian kita selalu melakukan pengecekan 2-3 hari
2 atau 3 hari sekali ke tempat kebun kita tentunya. Kemudian semoga itu bermanfaat tips dari kami. Semoga hasilnya berlimpah, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa share-share di kolom komentar, dan jangan lupa like dan komen, subscribe. Assalamualaikum.